Dikisahkan pada suatu malam yang dilanda hujan badai di sebuah hotel, sepasang kekasih sedang bercengkrama setelah baru saja mengkonsumsi obat senang jenis baru. Sembari mereka menunggu efek bahagia muncul, si pria meninggalkan kamar dan naik ke elevator. Tak lama kemudian, keduanya mengalami hal-hal aneh. Si wanita melihat semak dan tanaman tiba-tiba muncul di dalam kamar, lalu dinding seakan lenyap, serta sosok pria primitif datang. Ya, tiba-tiba wanita itu secara mengejutkan berada di tengah hutan lebat. Saat pria primitif mendekat, si wanita melihat seekor ular merayap ke arahnya sehingga spontan menjerit ketakutan. Sementara itu, di dalam elevator, si pria melihat dinding-dinding lenyap dan tiba-tiba ia mendapati pemandangan gurun pasir yang gersang menggantikan segalanya. Lantai elevator pun ikut lenyap sehingga pria itu terjatuh dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Cerita beralih ke suatu tempat di pinggiran kota di mana dua sahabat yang berprofesi sebagai tim medis sedang bertugas. Jadi malam itu mereka menerima panggilan darurat tentang kasus Odi dan segera menuju ke sebuah rumah. Di sana mereka menemukan dua orang tergeletak di lantai dan seorang tetangga yang mengaku mendengar suara aneh berbicara dalam bahasa Prancis. Dennis memeriksa seorang pria yang masih hidup namun terluka parah bahkan menembus hingga ke punggung. Sedangkan Steve menangani korban Odi. Namun saat hendak menyuntikkan obat, dia tak sengaja tertusuk jarum. Meski demikian, Steve tetap berhasil menyuntik gadis itu dan membuatnya sadar. Miss! Fuck! Polisi kemudian datang dan menemukan bungkus obat bernama Synchronic, menyimpulkan bahwa kejadian ini hanyalah akibat perkelahian antar pecandu. Saat akan keluar, Steve memungut koin tembaga di lantai. Selanjutnya mereka membawa pria yang terluka ke ambulans. Sementara polisi menemukan sebilah pedang berlumur darah tertancap di dinding. Beberapa waktu kemudian, Steve dan Dennis beristirahat dan Steve sempat memperhatikan koin yang ia temukan. Ia melihat bahwa tanggal yang tertera pada koin tersebut adalah tahun 1721 dan merasa aneh. Karena khawatir tertular penyakit dari tusukan jarum, Steve pun memeriksakan diri untuk tes HIV dan dokter menyarankan agar ia menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Keesokan harinya, Steve menghadiri acara piknik keluarga sahabatnya untuk merayakan ulang tahun anak Dennis, Brianna. Dia melihat gadis itu sedang menyendiri di atas batu besar. Steve mendekati karena tahu Brianna selalu menganggapnya sebagai paman yang hangat. Brianna sempat mencoba menceritakan masalah yang sedang dihadapi, tapi panggilan yang masuk membuat percakapan mereka terganggu. Pada suatu petang, saat kembali bekerja, Steve dan Dennis menerima panggilan darurat yang melaporkan tentang seseorang yang meninggal akibat terbakar. Petugas kepolisian mengatakan bahwa mereka tidak menemukan tanda-tanda kebakaran lain di sekitar lokasi, hanya bungkus Synchronic yang kosong dan sebuah knop pintu yang meleleh secara tidak wajar. Tak lama kemudian, Steve menjalani pemindaian kepala dan menerima kabar mengejutkan bahwa ia mengidap tumor otak. Dan ya, tentu saja kabar ini membuatnya terguncang. Setelah itu, adegan menampilkan di mana dua sahabat mendapat panggilan lagi. Kali ini mereka menuju hotel tempat pasangan muda yang di awal video. Mereka menemukan si wanita dalam kondisi syok dan mengalami luka gigitan ular pada kakinya. Wanita itu hanya mengucapkan nama sang kekasih. Selain itu, para petugas juga menemukan bungkus Synchronic lainnya di sana. Sementara petugas pengendali hewan mengatakan bahwa mereka tidak menemukan keberadaan ular dan salah satu dari mereka meyakini bahwa gigitan tersebut berasal dari spesies ular yang saat ini sudah punah. Kemudian, Steve menemukan kantong belanja dari toko yang diyakini tempat korban membeli Synchronic. Di saat yang sama, petugas hotel memberitahu bahwa dia sempat mendengar suara dentuman keras dari arah elevator. Dennis pun memeriksanya dan saat membuka pintu, ia menemukan pria, pacar si wanita, tewas di dasar poros elevator.
Pada momen lain, dalam perjalanan ke rumah sakit, Dennis memperhatikan Steve yang mulai sering mengkonsumsi obat. Lalu ditampilkan Steve kembali menemui dokternya yang menjelaskan bahwa tumor Steve bersifat kanker dan menyerang kelenjar pineal. Dokter tidak bisa memastikan berapa lama Steve akan bertahan. Mungkin hanya 6 minggu atau mungkin juga bisa puluhan tahun, tergantung respon tubuh Steve terhadap pengobatan. Steve sempat mempertimbangkan untuk mengabari Dennis, tapi akhirnya mengurungkan niat tersebut. Sementara itu, Dennis mencoba lebih dekat dengan Brianna dengan bermain basket bersama. Dennis khawatir dirinya telah menjadi ayah yang mulai menjauh, tapi Brianna menjelaskan bahwa ia hanya sedang bingung dengan masa depannya. Pada momen lain, tepatnya pada suatu malam, Dennis bertemu dengan Steve di bar dan memberinya lampu sebagai hadiah ulang tahun. Dennis lalu mencurahkan isi hatinya tentang keraguan terhadap pernikahan. Ia mulai merasa tidak yakin apakah menjadi pria berkeluarga benar-benar jalan hidup yang diinginkan. Lebih lanjut, Dennis mengaku bahwa terkadang iri dengan kehidupan Steve yang masih lajang. Ia juga akhirnya menyinggung soal kebiasaan Steve minum obat belakangan ini karena khawatir Steve menjadi kecanduan, tapi Steve tetap tidak mau menceritakan tentang tumornya dan hanya berkata bahwa ia bisa menjaga dirinya sendiri. Keesokan harinya, mereka menerima panggilan darurat ke sebuah pesta remaja yang berujung OD. Mereka menemukan 2 remaja perempuan, yang satu sudah meninggal dan satunya lagi mengoceh tidak jelas. Saat ditanya apakah ada orang lain, gadis itu menyebut nama Brianna. Mendengar nama anaknya, Dennis segera panik dan menghubungi istrinya. Ia mengkonfirmasi bahwa Brianna tidak ada di rumah. Berarti benar, Brianna menghilang. Brianna. Karena kini orang yang dicinta sudah menjadi korban sinkronik, Steve pergi ke toko tempat obat itu dijual dan memborong semua stoknya. Seorang pria memperhatikan, lalu mengikuti Steve dan mencoba membeli obat itu dengan harga yang sangat tinggi. Tapi Steve menolak dan pergi. Di rumah Dennis, ia dan istrinya sibuk menghubungi pihak berwenang dan mencetak selebaran untuk mencari Brianna. Sang istri, Tara, benar-benar terpukul, bahkan hancur, merasa mereka tidak melakukan cukup usaha. Malam harinya, saat berbaring bersama anjing peliharaan, Hawking, Steve mendengar suara aneh dari ruang tamu. Sambil memegang tongkat baseball, ia memeriksa sumber suara dan membuka lemari. Oh shit, hey, come the fuck out of here, alright? Di dalamnya ternyata ada pria dari toko tadi. Steve mengancam akan menghabisinya, tapi pria itu langsung mengaku bahwa dialah pembuat sinkronik. Namanya adalah Dr. Kermani, seorang ahli kimia, dan ia telah berusaha membeli kembali semua sinkronik yang beredar di pasaran. Pekerjaannya memang manipulasi struktur molekul untuk meniru efek obat. Sinkronik awalnya hanya dimaksudkan sebagai obat perangsang biasa, namun secara tak sengaja ia menciptakan sesuatu yang memungkinkan manusia menjelajahi waktu. Ya, zat itu merusak struktur ruang dan waktu, dan karena mempengaruhi kelenjar pineal, maka orang dewasa hanya akan muncul sebagai bayangan atau roh di masa lalu. Tapi anak muda dengan kelenjar pineal yang belum berkembang bisa benar-benar berpindah dan bahkan terjebak di masa itu. Kermani telah menghabiskan waktunya untuk melacak dan menghancurkan semua sinkronik, dan toko yang tadi ditetangi Steve merupakan pemberhentian terakhirnya. Steve yang masih skeptis mengatakan bahwa ia sudah membuang semua obat dan mengusir Kermani karena percaya semua sudah beres. Sang ilmuwan itu pun pergi, namun sebenarnya Steve tidak benar-benar membuang obatnya, hanya meletakkan di tempat sampah. Keesokan harinya, Steve menjalani perawatan dan langsung merasakan efek samping yang membuatnya muntah-muntah. Saat bekerja, tubuhnya terus-menerus kelelahan. Tiba-tiba Dennis langsung curiga pada Steve karena belum tahu soal tumor ini dan melihat perubahan mencurigakan pada Steve. Tak lama kemudian, mereka mendapat panggilan lagi untuk menangani pria yang kakinya patah. Saat tiba, mereka mendapati pria itu berbicara dalam bahasa asing, tapi mereka tetap menanganinya. Dennis memberikan instruksi, tapi hal ini membuat Steve kesal karena merasa diremehkan. Dennis membalas bahwa Steve tampak seperti sedang mabuk. Ketegangan pun memuncak sehingga terjadi perkelahian sampai akhirnya sopir ambulans harus melerai dan Steve pun pergi menyendiri.
Malam harinya, Steve menatap koin yang ia temukan dan lagi-lagi tanggal menjadi sesuatu yang menarik sehingga mendorongnya untuk mencoba sinkronik. Hanya dalam beberapa menit, cahaya terang memenuhi ruangan dan saat menoleh, Steve melihat rawa-rawa muncul menggantikan dinding kediamannya. Tak lama kemudian, seluruh ruangan lenyap dan Steve berdiri di tengah rawa. Ia mencium aroma dan menyentuh sekeliling, hampir tak percaya dengan apa yang disaksikan. Lalu dari kejauhan, seorang pria mengawasi sambil komat-kamit, tapi perhatian Steve teralih ketika seekor buaya muncul dan bergerak ke arahnya. Steve mundur dan saat itu ia menyadari diri mulai menghilang. Si pengintai kemudian muncul dan ternyata adalah seorang penjelajah Spanyol yang bersenjata. Pria itu menyerang Steve dan Steve sendiri tidak tahu harus lari kemana karena di sisi lain ada buaya yang siap melahapnya. Beruntung di saat-saat terakhir, Steve tiba-tiba muncul kembali ke ruang tamu dengan Hawking menatap kebingungan. Awalnya Steve mengira itu hanya mimpi sampai ia melihat bekas goresan pedang di lantai. Merasa hal itu luar biasa, Steve pun memutuskan untuk mendokumentasikan semuanya dengan kamera, menjelaskan bahwa sinkronik memungkinkan pergi ke masa lalu selama 7 menit dan yakin hal yang sama terjadi pada Brianna. Steve pun mengambil satu dosis lagi dan perlahan menghilang, lalu mendapati diri berada di tengah-tengah hamparan tanah beku bersalju, kemungkinan jutaan tahun yang lalu. Udara yang ekstrim membuat tubuh Steve langsung membeku. Ia melihat sosok yang mendekat, tapi belum sempat melakukan apapun, tubuh Steve ambruk karena kedinginan. 7 menit kemudian, Steve muncul kembali di ruang tamu dalam kondisi masih menggigil. Momen ini membuatnya menyimpulkan bahwa waktu dan tempat yang ia kunjungi bergantung pada tempat ia mengkonsumsi sinkronik. Ia pun mencoba lagi di tempat yang sama, tapi kali ini mengenakan pakaian hangat dan membawa kayu bakar. Saat kembali ke wilayah bersalju, ia berhasil menyalakan api untuk menghangatkan diri. Tak lama, sosok yang tadi mendekat, yang ternyata adalah seseorang, kemungkinan manusia purba yang memegang tombak. Steve mengangkat tangan menunjukkan bahwa diri bukanlah ancaman. Lalu sang manusia purba pun menurunkan tombaknya sehingga mereka duduk bersama di dekat api sampai 7 menit pun berlalu dan Steve kembali ke masa kini. I realized. Keesokan paginya, Dennis dan istrinya bertengkar karena kehilangan Brianna memperburuk keretakan yang sudah lama ada dalam pernikahan mereka. Di sisi lain, Steve mendengar kabar dari radio bahwa Kermani telah mengakhiri segalanya. Saat malam, Steve memikirkan kembali bahwa para petugas medis sempat menemukan koin tembaga, pedang, dan kenop pintu dari masa lalu di rumah para korban, yang berarti ia pun bisa membawa fisik benda dari masa lalu. Jadi Steve pun memutuskan untuk bereksperimen lagi menelan sinkronit sambil memeluk Hawking. Eksperimen itu berhasil, Steve berhasil membawa Hawking bersamanya. Tapi sayangnya, mereka muncul di era di mana rasisme masih sangat parah. Mereka muncul di rumah seorang pria yang dengan marah langsung mengusir. Jadi Steve dan Hawking pun segera melarikan diri, hanya untuk mendapati bahwa semua orang di wilayah itu memandangi dengan cara yang penuh kebencian. 7 menit berlalu, namun sangat mengejutkan. Steve tidak kembali ke masa kini. Ia menyadari sesuatu yang tidak beres dan bergegas kembali ke rumah pria galak di mana ia pertama kali muncul. Di sana, ia kembali meminum sinkronik dan menyelinap masuk. Sayangnya, pria galak memergoki dan kali ini memanggil teman-temannya yang sangat identik dengan kelompok supremasi kulit putih. Kekacauan pun terjadi di ruang tamu. Steve terpisah dari Hawking dan berusaha meraih tali anjingnya. Saat orang-orang itu hendak menembak, tiba-tiba Steve kembali ke masa kini, namun tanpa Hawking. Sesaat kemudian, Steve mendengar suara Hawking melolong pelan dan menoleh ke jendela, melihat Hawking perlahan memudar, tanda bahwa anjing itu terjebak di masa lalu.
Dari peristiwa ini, Steve menyimpulkan dua hal penting. Pertama, jika 7 menit berlalu dan tidak berada pada titik tempat pertama kali muncul, maka kita akan terjebak di masa lalu. Kedua, ia harus menggenggam atau memeluk benda yang ingin dibawa kembali dengan benar. Karena kali ini, Steve hanya berhasil membawa tali, bukan hokinya. Ya, kondisi pun semakin buruk ketika Steve tahu persediaan sinkroniknya hanya tersisa beberapa butir. Oleh karena itu, ia tidak bisa kembali untuk menyelamatkan Hawking. Beberapa hari kemudian, Steve pergi ke asrama universitas tempat Brianna dilaporkan menghilang. Sebelumnya, salah satu remaja menyebut bahwa Brianna berakhir terlihat duduk di salah satu kursi sebelum lenyap. Steve pun mencoba melakukan perjalanan waktu dari titik itu. Ia terlempar ke masa lalu di tengah hutan, di mana sekelompok orang sedang melakukan ritual dan mengira Steve adalah roh suci yang mereka panggil. Orang-orang itu pun langsung menghubungi Steve, sehingga tokoh utama kita berlari secepatnya ke arah dia datang tadi, berhasil meraih kursi taman dan kembali ke masa kini. Wait a minute, whoa. But, hey, hold, hurry, no, but... Okay. Tak lama kemudian, gadis yang sebelumnya memberikan informasi datang dan mengaku bahwa Brianna sebenarnya tidak duduk di kursi itu sebelum menghilang, bahkan bukan di lokasi yang sama. Oh, gemblung. Beberapa waktu kemudian, Steve bertemu Dennis di bar. Lagi-lagi Dennis curhat. Wait, tunggu. Kok mirip Dennis yang itu ya? Oke, lanjut. Kali ini Dennis mengaku bahwa mungkin akan bercerai dengan Tara karena gagal memenuhi janji pernikahan. Tara telah mencintai Dennis dengan tulus, sementara Dennis sendiri tidak yakin telah membalas cinta tersebut. Satu-satunya yang membuat mereka tetap bertahan selama ini adalah Brianna, dan sekarang, tanpa Brianna, ia merasa tak ada lagi yang bisa menyatukan mereka. Mendengar hal itu, Steve mengatakan bahwa jika diberi kesempatan, ia akan menukar hidup lajangnya dengan kehidupan rumah tangga milik Dennis, dan itu membuat Dennis kaget. Akhirnya Steve membuka rahasia tentang tumor otaknya. Dennis tidak hanya terkejut, tapi juga terpukul mendengarnya. Steve mencoba menenangkan dengan menjelaskan bahwa ia sedang menjalani perawatan. Mereka pun kembali tenang. Dennis juga mengungkapkan bahwa sebenarnya sopir ambulanslah yang selama ini mencuri morfin. Di sebuah pemakaman, Steve memperlihatkan rekaman video efek sinkronik kepada Dennis yang membuat Dennis semakin cemas bahwa Brianna benar-benar terjebak di masa lalu. Kemudian Dennis menyadari bahwa Brianna mungkin meninggalkan petunjuk bagi mereka di masa kini. Hal ini mengingatkan Steve pada batu besar di taman Brianna pernah duduk. Mereka pun segera ke sana dan menemukan hanya satu kata terukir di batu itu, always. Mereka yakin di sanalah Brianna menghilang karena hanya tersisa 2 butir sinkronik. Steve memutuskan untuk menggunakannya demi menyelamatkan Brianna. Tak lama berselang, saat sedang asyik mengobrol, Steve terlempar ke masa Perang Saudara Amerika di tengah dentuman bom dan suara tembakan. Ia langsung berlari ke parit dan menemukan tumpukan mayat prajurit sembari terus memanggil Brianna. Steve terpaksa merangkak melewati jasad-jasad itu sampai akhirnya mendengar Brianna memanggil balik. Brianna! Mereka pun bertemu. Steve memberikan satu-satunya tablet yang tersisa kepada gadis itu dan menjelaskan bahwa mereka harus mencapai batu dalam 7 menit. Jika tidak, mereka akan terjebak di masa ini selamanya. Keduanya berlari secepat mungkin, namun Steve tertembak. Brianna pun membantunya bangkit. Tiba-tiba seorang tentara muncul dan mengacungkan senjata sambil menyebut Steve sebagai budak. 7 menit nyaris berlalu, dan akhirnya dirinya tidak bisa kembali. Namun Steve masih bisa menyelamatkan Brianna. Saat Steve melihat ranjau di depan si tentara, ia memancing pria itu untuk maju agar menginjaknya. Sayangnya, si tentara justru terhindar dan bersiap menembak. Tiba-tiba Brianna menghilang, berhasil kembali ke masa kini, lalu ledakan terjadi, mengguncang seluruh daratan, dan tentara pun kehilangan keseimbangan lalu menginjak ranjau. Film pun ditutup dengan menampilkan Steve yang duduk di batu. Lalu di masa kini, Brianna muncul kembali dan langsung memeluk ayahnya. Tak lama, mereka melihat sosok Steve muncul samar di atas batu seperti hantu. Dua sahabat pun berjabat tangan dan bersamaan dengan itu, Steve perlahan lenyap.
Dan tamat. Akhir cerita menyisakan banyak tanda tanya, terutama soal nasib tokoh utama yang menghilang di penghujung kisah. Cerita mengikuti dua petugas medis yang juga bersahabat sejak lama. Saat menjalankan tugas mereka dari satu lokasi ke lokasi lain, mereka mulai menemukan serangkaian tragedi yang makin lama makin tak masuk akal, penuh luka misterius, dan kondisi yang tak bisa dijelaskan secara logika medis. Lama-kelamaan, mereka mengetahui bahwa semua itu berakar pada keberadaan sebuah obat senang jenis baru, buatan laboratorium rahasia yang ternyata bukan sekedar zat halusinogen biasa, melainkan memiliki efek aneh yang berkaitan dengan waktu itu sendiri. Steve sempat berhadapan langsung dengan Dr. Kermani, sang ilmuwan di balik terciptanya sinkronik. Dari pertemuan itu, Steve akhirnya mendapat penjelasan penting tentang bagaimana obat itu bekerja. Dr. Kermani menjelaskan bahwa bagi mereka yang mengkonsumsinya, waktu tidak lagi terasa seperti garis lurus, melainkan sebagai sesuatu yang utuh dan terbuka. Ia menggunakan analogi piringan musik, jadi kita bisa meletakkan jarum pemutar di bagian mana saja dan langsung mendengar bagian tertentu dari lagu tanpa harus memutar dari awal. Sinkronik, kata Kermani, bekerja seperti jarum itu, membiarkan penggunanya mendarat langsung di momen waktu manapun. Meskipun belum sepenuhnya memahami alasan, Kermani menyebut hanya individu dengan kelenjar pineal yang belum mengapur atau belum berkembang sempurna yang bisa mengalami efek penuh dari obat ini, seperti halnya remaja. Uniknya, karena tumor di otak, perkembangan kelenjar pineal Steve terhenti, membuatnya jadi satu-satunya orang dewasa yang bisa benar-benar melompati waktu. Ia pun menyadari bahwa setiap perjalanan waktu berlangsung selama 7 menit, dan tempat di mana ia berdiri saat menelan pil akan menentukan ke era mana ia berpindah. Satu titik di ruang tamunya bisa mengirimnya ke rawa masa lalu, sementara titik lain justru membawanya ke zaman es. Lebih jauh lagi, Steve menemukan bahwa ia bisa membawa benda atau orang lain bersamanya, asalkan menggenggam atau memeluk mereka saat efek obat mulai bekerja. Tapi ada risiko besar. Apapun yang ikut bersamanya tak selalu kembali dengan utuh. Berbekal semua temuan itu, Steve merancang satu misi terakhir, menembus waktu demi membawa Brianna kembali. Film ini memang tidak menjelaskan apa yang terjadi pada Brianna selama ia berada di masa lalu, ataupun bagaimana ia bisa bertahan. Tapi kenyataannya, semua itu memang bukan inti dari cerita. Kisah ini sejatinya adalah tentang Steve, tentang bagaimana ia menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tak akan berlangsung lama, dan bahwa ia harus menemukan makna di tengah keterbatasan itu. Menyelamatkan Brianna bukan sekedar misi, itu adalah cara bagi Steve untuk berdamai dengan kematiannya, dan menemukan hal yang paling penting, keberanian untuk berkorban demi orang lain. Tapi kalau kalian tanya si Brianna mengapa mengkonsumsi obat senang, itu karena dia menyadari bahwa hubungan orang tuanya sudah tidak harmonis dan semuanya seperti dipaksakan, sehingga dirinya pun merasa tak nyaman sehingga memutuskan untuk tinggal di asrama. Nah, dari sinilah bermula mengkonsumsi obat senang. Film ini memberikan petunjuk kuat bahwa ia tertinggal di masa lalu dengan penyakit yang menggerogotinya dan kenyataan bahwa ia adalah pria kulit hitam yang terjebak di era perbudakan. Kemungkinan besar Steve tidak akan bertahan lama di sana. Namun bagi Steve, pengorbanan itu tidak sia-sia. Ia memang tak pernah memiliki istri atau anak, tetapi Dennis sudah menjadi keluarganya sendiri. Menyatukan kembali keluarga sahabatnya jauh lebih berarti baginya daripada menyelamatkan diri sendiri. Meski pada akhirnya misi ini merenggut nyawanya, bagi Steve ini adalah pilihan yang layak. Karena di momen terakhirnya, ia tahu telah melakukan hal yang benar. Saat Steve akhirnya menemukan Brianna di masa lalu, ia memberitahukan bahwa mereka menemukan pesan yang tertulis di batu besar, kata always yang terukir di sana. Namun, Brianna tampak bingung dan tidak tahu apa yang dimaksud, yang berarti bukan dia yang membuat ukiran itu. Karena tempat itu punya makna khusus bagi Steve sepanjang cerita, kemungkinan besar justru Steve sendiri yang menuliskannya, entah dalam waktu yang berbeda atau sebagai bagian dari siklus waktu yang membingungkan. Tapi pada akhirnya, siapa yang mengukir kata itu tidaklah penting, yang jauh lebih berarti adalah makna di balik pesan itu. Menurut para pembuat film, sebenarnya pesan always muncul secara tidak sengaja. Mereka memang sejak awal ingin menyisipkan sebuah kata yang salah eja di batu tersebut agar terasa lebih membekas dan simbolik. Awalnya kata yang digunakan bisa apa saja, tapi saat mereka sedang berjalan-jalan di lokasi syuting di New Orleans, mereka melihat sebuah kafe bernama Always Cafe, dan dari situlah inspirasi tersebut muncul.
Pesan itu sendiri mencerminkan cara waktu bekerja dalam kisah ini. Tidak lurus, tidak tetap, melainkan cair dan terbuka. Film ini mengangkat ide tentang bagaimana waktu memberi kita kemungkinan tanpa batas, dan itu tergambar jelas dalam cara Steve berpindah-pindah antar era dengan bebas. Saat seseorang mulai melihat waktu bukan sebagai garis lurus, tapi sebagai ruang yang terbuka ke segala arah, maka dunia pun meluas. Segala hal bisa terjadi. Dan disitulah makna dari kata always. Semua kemungkinan, semua jalan, semua arah. Pengorbanan Steve di akhir cerita bukan hanya tentang menyelamatkan Brianna, tetapi juga tentang mengembalikan dunia penuh kemungkinan kepada sahabat yang sudah ia anggap sebagai keluarga. Ia memberikan masa depan yang terbuka lebar, bukan hanya untuk Brianna, tapi juga untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini.